Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Babu mansubatil asma'i utawi iki iku bab nerangake pira-pira isim kang den nasobake. Al-mansubatu utawi pira-pira isim kang dinasobake iku khamsata asyara ana 15. Wahia utawi al-mansubat iku al-maf'ulu bihi siji maf'ul bih, wal masdaru lan loro masdar, wa dzarfuz zamani lan telu dzaraf zaman, wa dzarful makani lan papat dzaraf makan, wal halu lan limo hal, wa tamyizu lan 6 tamyiz, wal mustasna lan 7 mustasna, wasmula lan 8 isimela, wal munada lan 9 munada, wa khabaru kana wa akhwatuha lan 10 khabare kana lan dulur-dulure kana, wasmu inna wa akhwatuha lan 11 isime inna lan dulur-dulure inna, wa maf'ula donna wa akhwatiha lan rolas maf'ul lorone donna lan dulur-dulure donna, wal maf'ulu min ajlihi lan 13 maf'ul min ajlih, wal maf'ulu ma'ahu lan 14 maf'ul ma'ah. Wa tabi'u lil mansubi lan nomor 15 yaiku isim kang manut marang isim kang diwaca nasab. Wa huwa utawi tabi iku arba'atu asya'a ana papat pira-pira perkara. Anak tu siji naat, wal atfu lan loro atof, wa tauqidu lan telu taukid, wal badalu lan papat badal. Babu mansubatil asma'i, bab menjelaskan tentang isim-isim yang dibaca nasab. Al mansubatu adapun isim-isim yang dibaca nasab khamsata asyara ada 15. Wahia yaitu al maf'ulu bihi yang pertama maf'ul bih, wal masdaru dan yang kedua masdar, wa dzarfuz zamani dan yang ketiga dzaraf zaman, wa dzarful makani dan yang keempat dzaraf makan, wal halu dan yang kelima hal, wa tamyizu dan yang keenam tamyiz, wal mustasna dan yang ketujuh mustasna, wasmula dan yang kedelapan isim nyala, wal munada dan yang kesembilan munada, wa khabaru kana wa akhwatuha dan yang kesepuluh adalah khobarnya kana dan saudara-saudaranya kana, wasmu inna wa akhwatuha dan yang ke-11 adalah isimnya inna dan saudara-saudaranya inna, wa maf'ula donna wa akhwatiha dan yang ke-12 adalah kedua maf'ulnya donna dan saudara-saudaranya donna, wal maf'ulu min ajlihi dan yang ke-13 adalah maf'ul min ajlih, wal maf'ulu ma'ahu dan yang ke-14 adalah maf'ul ma'ah, wa tabi'u lil mansubi dan yang ke-15 adalah lafadz yang mengikuti kepada lafadz yang dibaca nasab. Wa huwa arba'atu asya, adapun tabi tersebut itu ada 4 macam. Anak tu yang pertama adalah naat, wal atfu dan yang kedua adalah atof, wat tauqidu dan yang ketiga taukid, wal badalu dan yang keempat adalah badal. Jadi keempat lafadz ini semuanya dibaca nasab apabila mengikuti kepada lafadz yang juga dibaca nasab. Baik sahabat, pada pembahasan kita kali ini kita sudah memasuki bab yang baru yaitu bab mengenai isim-isim yang dinasobkan. Langsung saja, jadi isim-isim yang dinasobkan atau yang dibaca nasab itu ada 15 macam. Yaitu yang pertama adalah maf'ul bih, yang kedua masdar, yang ketiga dzaraf zaman, yang keempat dzaraf makan, yang kelima hal, yang keenam tamyiz, yang ketujuh mustasna, yang kedelapan isim nyala, yang kesembilan munada, yang kesepuluh
khobarnya kana dan saudaranya. Yang ke-11 isimnya inna dan saudaranya. Yang ke-12 kedua maf'ulnya donna dan saudaranya. Yang ke-13 maf'ul min ajlih. Yang ke-14 maf'ul ma'ah. Dan yang terakhir atau yang 15 adalah tabi atau lafat yang mengikuti kepada lafat yang dinasabkan. Nah, tabi itu sendiri ada 4 macam, yaitu naat, atof, taukid, dan badal. Kemudian contoh-contohnya. Yang pertama adalah maf'ul bih, atau kalau kita dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan sebutan objek. Contohnya qara'tul Qur'ana, artinya saya telah membaca Al-Qur'an. Jadi lafadz qara'tu ini adalah fi'il dan fa'il, sedangkan Al-Qur'an ini adalah maf'ul bih atau objeknya. Nah, karena dia kedudukannya sebagai maf'ul bih, maka dia dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang kedua adalah masdar. Contohnya darabtu Zaidan dorban. Artinya saya telah memukul Zaid dengan sebuah pukulan. Jadi lafadz darabtu ini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian Zaidan itu adalah maf'ul. Nah, ini juga dibaca nasab sebagaimana yang pertama tadi. Kemudian dorban ini adalah masdar. Nah, karena dia masdar, maka dia juga dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang ketiga adalah dzaraf zaman atau keterangan waktu. Contohnya sumtu al-yauma, artinya saya telah berpuasa hari ini. Jadi lafadz sumtu ini adalah fi'il dan fa'il, saya telah berpuasa. Namun ini kan mungkin maknanya kurang lengkap sehingga ditambahi dengan keterangan waktu. Kapan dia berpuasa? Yakni al-yauma, hari ini. Nah, karena al-yauma ini adalah dzaraf zaman atau keterangan waktu, maka dia dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang keempat adalah dzaraf makan atau keterangan tempat. Contohnya jalastu amama Zaidin. Artinya saya telah duduk di depan Zaid. Nah, lafadz jalastu ini adalah fi'il dan fa'il. Artinya saya telah duduk. Ini juga sama, mungkin maknanya dirasa kurang sehingga ditambahi dengan keterangan tempat. Amama Zaidin, di depan Zaid. Nah, karena lafadz amama ini adalah dzaraf makan, maka dia dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang kelima adalah hal. Contohnya ja'a Zaidun raqiban. Artinya Zaid telah datang sambil berkendara. Jadi lafadz ja'a ini adalah fi'il, kemudian Zaidun adalah fa'ilnya. Kemudian raqiban ini adalah hal yang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana keadaan Zaid ketika datang. Nah, lafadz raqiban ini karena dia adalah hal, maka dia dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang keenam adalah tamyiz. Contohnya itu isrina kitaban. Artinya saya telah membeli 20 kitab. Nah, lafadz itu ini adalah fi'il dan fa'il. Saya telah membeli. Isrina ini adalah maf'ul. Nah, lafadz itu isrina, saya telah membeli 20, itu juga maknanya kurang lengkap sehingga ditambahi dengan tamyiz yakni kitaban. Jadi yang dibeli adalah 20 kitab, bukan 20 yang lain. Nah, karena kitaban ini adalah tamyiz, maka dia wajib dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang ketujuh adalah mustasna atau pengecualian. Contohnya ja'al qaumu illa Zaidan. Artinya suatu kaum itu telah datang kecuali Zaid. Jadi ja'a ini adalah fi'il, al-qaumu adalah fa'ilnya. Ja'al qaum telah datang suatu kaum illa Zaidan kecuali Zaid. Jadi Zaid ini adalah anggota dari kaum ini. Namun ketika kaum ini datang, ternyata Zaid tidak datang. Sehingga dinyatakan ja'al qaumu illa Zaidan. Nah, karena Zaid ini adalah pengecualian atau mustasna, maka dia wajib dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang kedelapan adalah isimnya la. Contohnya la rojula fiddari. Artinya tidak ada laki-laki di dalam rumah.
Nah, lafadz rojul di sini itu dia adalah sebagai isimnya la. Karena dia isimnya la, maka dia wajib dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang kesembilan adalah munada atau seruan atau panggilan. Contohnya ya Abdullah, artinya wahai hamba Allah atau wahai Abdullah. Nah, lafadz abdun di sini karena dia didahului oleh ya nida atau ya yang menunjukkan makna seruan, panggilan, maka abdun ini berkedudukan sebagai munada atau yang dipanggil, yang diseru. Sehingga karena dia munada, maka dia wajib dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang ke-10 adalah khobarnya kana dan saudara-saudaranya. Contohnya kana Zaidun qa'iman. Artinya Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, Zaid ini kedudukannya adalah sebagai isimnya kana. Sementara qa'iman itu adalah khobarnya kana. Nah, kalau isimnya kana itu dibaca rofa, sedangkan khobarnya kana itu dibaca nasab. Jadi qa'iman ini dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang ke-11 adalah isimnya inna dan saudaranya. Contohnya inna Zaidan qa'imun. Artinya sesungguhnya Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, lafadz Zaid di sini ini kedudukannya adalah sebagai isimnya inna. Sedangkan qa'imun ini adalah khobarnya inna. Nah, kalau khobarnya inna itu dibaca rofa, sedangkan isimnya inna itu dibaca nasab. Jadi berkebalikan dengan kana. Nah, karena Zaid ini kedudukannya sebagai isimnya ina, sehingga wajib dibaca nasab. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang ke-12 adalah kedua maf'ulnya donna dan saudara-saudaranya. Contohnya donantu Zaidan qa'iman. Artinya saya mengira Zaid berdiri. Nah, lafaz Zaidan dan qa'iman ini keduanya adalah maf'ulnya donna. Sehingga keduanya wajib dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang nomor 13 adalah maf'ul min ajlih. Contohnya darabtu ibni ta'diban. Artinya saya memukul anakku karena demi mendidik. Jadi darabtu ini adalah fi'il fa'il, saya memukul, ibni adalah maf'ulnya, anak saya. Nah, maf'ul min ajli ini maksudnya adalah untuk menjelaskan atau menerangkan alasan atau sebab dari terjadinya sebuah fi'il atau perbuatan. Nah, perbuatannya ini adalah memukul. Kemudian disebutkan alasannya atau sebabnya yaitu adalah ta'diban karena demi mendidik. Jadi ta'diban ini adalah maf'ul min ajlih. Karena dia maf'ul min ajlih, maka dia dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang ke-14 adalah maf'ul ma'ah. Contohnya ja'al amiru wal jaisha. Artinya raja telah datang bersama para pasukan. Nah, ja'a ini adalah fi'il, telah datang. Siapa al-amiru? Pemimpin atau raja. Jadi al-amir ini adalah fa'ilnya. Kemudian disebutkan maf'ul ma'ah yaitu al-jais. Nah, maksud dari maf'ul ma'ah ini adalah menunjukkan makna kebersamaan dengan sebuah perbuatan. Jadi maksudnya adalah ketika raja itu datang, beserta itu pula datanglah para pasukan. Jadi al-jais ini kedudukannya sebagai maf'ul ma'ah, oleh karenanya dia wajib dibaca nasab. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang terakhir, yang ke-15 adalah lafadz-lafadz yang mengikuti kalimah yang dirofakkan. Oh, mohon maaf ini ada yang salah sahabat. Jadi yang benar ini adalah yang dinasobkan. Jadi yang ke-15 ini adalah tabi atau lafadz yang mengikuti kepada lafadz yang dinasobkan, bukan yang dirofakkan. Ini salah. Nah, lafadz yang mengikuti ini atau tabi ini itu ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah na'at atau sifat. Contohnya ra'aitu Zaidan al-alima. Artinya saya telah melihat Zaid yang alim. Nah, lafadz ra'aitu ini adalah fi'il dan fa'il. Saya telah melihat. Zaidan adalah maf'ulnya. Kemudian al-alima ini adalah sifatnya Zaid. Jadi
karena dia mensifati Zaid yang dibaca nasab, maka lafadz al-alima ini juga dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang kedua taukid atau penguat atau pengukuh. Contohnya ra'aitu talamida kullahum. Artinya saya telah melihat para murid semuanya. Nah, lafadz ra'aitu ini adalah fi'il fa'il, saya telah melihat. At-talamida ini adalah maf'ulnya, yaitu para murid. Kemudian kullahum khususnya adalah lafadz kul di sini itu adalah sebagai taukid atau penguat. Jadi maknanya di sini adalah saya telah melihat para murid kullahum, artinya semuanya atau seluruhnya, tiada satupun yang terlewat dari penglihatan saya. Kemudian yang ketiga adalah atof atau lafadz yang mengikuti. Contohnya darabtu Zaidan wa Bakron. Artinya saya telah memukul Zaid dan Bakar. Nah, darabtu di sini adalah fi'il dan fa'il. Saya telah memukul. Zaid ini adalah maf'ulnya. Jadi yang dipukul adalah Zaid. Nah, Bakar ini mengikuti lafadz Zaid. Jadi tidak cuma Zaid yang dipukul tapi juga Bakar. Nah, karena Bakar ini mengikuti atau atof kepada lafadz Zaid, maka Bakar ini juga dinasabkan sebagaimana lafadz Zaid yang juga dibaca nasab. Nah, tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang keempat adalah badal atau pengganti. Contohnya darabtu Zaidan akhaka. Artinya saya telah memukul Zaid yakni saudaramu. Nah, lafadz darabtu ini adalah fi'il dan fa'il. Saya telah memukul. Zaidan adalah maf'ulnya. Jadi yang dipukul adalah Zaid. Kemudian akhaka ini adalah sebagai pengganti atau sebagai badal dari lafadz Zaid. Zaid itu siapa? Yakni akhaka, saudaramu. Nah, karena lafadz akhok ini membadali atau mengganti lafadz Zaid, maka lafadz akhok ini juga dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian di bawah ini adalah bagan atau skema dari apa yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi isim-isim yang dinasabkan itu ada 15 macam. Yang pertama maf'ul bih. Contohnya qara'tu al-Qur'ana. Kemudian yang kedua masdar. Contohnya darabtu Zaidan dorban. Kemudian yang ketiga dorof zaman. Contohnya sumtu al-yauma. Kemudian yang keempat dorof makan. Contohnya jalastu amama Zaidin. Lalu yang kelima hal. Contohnya ja'a Zaidun rokiban. Kemudian yang keenam tamyiz. Contohnya istaraitu isrina kitaban. Lalu yang ketujuh mustasna. Contohnya ja'al qaumu illa Zaidan. Kemudian yang kedelapan isimnya la. Contohnya la rojula fiddari. Kemudian yang kesembilan munada, contohnya ya Abdullah. Kemudian yang kesepuluh adalah khobarnya kana, contohnya kana Zaidun qaiman. Kemudian yang ke-11 adalah isimnya inna, contohnya inna Zaidan qaimun. Lalu ke-11 adalah kedua maf'ulnya donna, contohnya donantu Zaidan qaiman. Kemudian yang ke-13 adalah maf'ul min ajlih. Contohnya darabtu ibni ta'diban. Kemudian yang ke-14 adalah maf'ul ma'ah. Contohnya ja'al amiru wal jaisa. Dan yang terakhir atau yang 15 adalah tabi' atau lafadz yang mengikuti kepada lafadz yang dinasobkan. Ini juga salah sahabat yang benar adalah yang dinasobkan. Nah, tapi itu sendiri ada 4 macam yaitu na'at, taukid, badal, dan atof. Jadi demikian sahabat pembahasan singkat kita mengenai isim-isim yang dinasabkan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya silahkan tuliskan di kolom komentar. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.